Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Miss Tuti. Hari ini kita akan membahas tentang kelompok sosial bagian kedua. Hari ini kita bahas bentuk dan jenis dari kelompok sosial. Jadi, kelompok sosial menurut si Emil Durkheim dibagi menjadi dua. Ada solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas organik, ciri masyarakatnya lebih kompleks dan sudah mengenal pembagian kerja. Bentuk solidaritasnya mengikat dan saling bergantung. Jadi intinya dalam solidaritas organik, interaksinya terjadi karena adanya kebutuhan masing-masing. Sementara dalam solidaritas mekanik, ciri masyarakatnya masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Seluruh masyarakat diikat oleh kesadaran bersama yang bersifat memaksa. Sanksi terhadap pelanggaran kesadaran bersama akan dikenai hukuman yang bersifat represif. Jadi dalam solidaritas mekanik, orang berinteraksi karena memang merasa punya ikatan batin yang kuat, sehingga mereka itu biasanya atas dasar ikatan darah. Sekarang kita lanjut ke kelompok sosial menurut Puli. Puli membagi kelompok sosial menjadi dua, ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kelompok yang hubungan sosial antar anggotanya berlangsung dalam kedekatan fisik ataupun tidak, akrab, personal, dan emosional. Jadi intinya dalam kelompok primer ini kedekatannya sangat intim antar anggotanya masing-masing meskipun secara fisik tidak berdekatan. Contohnya adalah kelompok persahabatan, kelompok pertemanan, dan keluarga. Lalu lanjut ke kelompok sekunder. Kelompok sekunder adalah kelompok yang besar dan terdiri dari banyak orang. Hubungannya tidak bersifat personal karena hanya didasari atas kepentingan bersama. Jadi ketika kepentingan bersamanya sudah berakhir, maka hubungannya juga akan berakhir. Contohnya adalah hubungan kerja, bisnis kerja, terus joint venture. Nah, itu adalah contoh dari kelompok sekunder. Jadi dalam kelompok sekunder, orangnya mungkin bisa dekat secara fisik tapi tidak dekat secara impersonal seperti itu. Lalu lanjut kelompok sosial menurut Ferdinand Tönnies, ada paguyuban atau Gemeinschaft dan patembayan atau Gesellschaft. Paguyuban atau Gemeinschaft adalah bentuk kehidupan bersama. Anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alami dan kekal. Dasar hubungannya adalah rasa cinta, rasa persaudaraan yang telah dikodratkan. Orang sering berinteraksi satu sama lain dan cenderung membangun hubungan yang dalam jangka panjang. Jadi lebih cocok paguyuban ini kayak jenis dari si kelompok primer tadi. Lalu kita lanjut ke jenis paguyuban. Ada Gemeinschaft by blood, yaitu karena ikatan darah. Gemeinschaft by place karena kesamaan tempat. Sementara Gemeinschaft by man adalah kesamaan dari ideologi. Gemeinschaft by blood lebih menekankan pada kayak persamaan pertalian darah. Dalam Gemeinschaft by place, orang membentuk paguyuban berdasarkan kesamaan tempat lahir. Sementara dalam Gemeinschaft by man berdasarkan dari ideologi atau pemikiran kita karena adanya kesamaan. Lanjut ke patembayan. Patembayan merupakan konsep yang merujuk pada hubungan antara anggota masyarakat yang memiliki ikatan yang lemah. Kadangkala individu tidak saling mengenal, nilai, norma, dan sikap menjadi kurang berperan dengan baik. Patembayan merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya mempunyai hubungan yang sifatnya sementara dan disatukan oleh pemikiran yang sama. Misalnya kamu berada dalam satu organisasi partai politik. Hubungannya kan nggak bersifat kekal karena someday kamu bisa keluar gitu aja ketika pemikiran kamu tidak lagi sama. Itu contoh dari patembayan. Lanjut, kelompok sosial menurut Sumner. Sumner membagi kelompok sosial menjadi dua, ada kelompok in-group dan kelompok out-group. Lanjut, kelompok in-group adalah dalam kelompok ini dimunculkannya perasaan solidaritas, rasa persahabatan, kerjasama, dan kedamaian jika bertemu dengan teman sesama kelompok. Artinya ketika kamu merasa ketemu dengan teman satu kelompokmu, kamu akan ngerasa baik-baik aja, terus ngerasa friendly dan sebagainya. Sementara ketika membahas konsep out-group, ketika kamu bertemu dengan kelompok di luar dari teman-teman kelompokmu sendiri, kamu punya perasaan kayak apaan sih ini orang gitu. Kamu menganggap dia musuh. Nah, itu adalah perasaan out-group. Jadi in-group dan out-group itu based on perasaan. Ketika bertemu dengan orang yang satu kelompok, kamu merasa, wah dia nih teman gue segala macam. Nah, ketika ketemu dengan orang-orang dari out-group kamu merasa dia adalah musuh kamu. Lalu, kelompok sosial menurut Robert K. Merton dibagi menjadi dua, ada membership group dan reference group. Membership group adalah setiap orang menyadari bahwa dia merupakan bagian dari kelompok tersebut dan harus berperilaku sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh kelompok tersebut. Sementara reference group menjadikan kelompok orang lain sebagai acuan sehingga dapat membentuk perilakunya sesuai dengan kelompok tersebut. Artinya dalam membership group, perilaku kita sudah ditentukan oleh kelompok di mana kita berada. Sementara dalam reference group, kita berusaha menjadikan kelompok orang lain untuk membentuk perilaku kita. Jadi ketahuan ya bedanya, dalam membership group perilaku kita sudah ditentukan harus kayak gimananya,
harus berbuat seperti apa, itu adalah membership group. Sementara dalam reference group, kita menjadikan kelompok orang lain sebagai acuan agar perilaku kita lebih baik. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih untuk atensinya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.